mau say hi. Hai Mbak Serafi. Oke, Mas. Nah, ini dia. Saya mau dengerin Mbak Serafi. Halo Mbak Adri. Oke, kalau ini kan ada dua nih, ada VOB dan juga Mbak Serafi. Mbak Serafi kalau say hi-nya para atletik gimana dong? Hai guys, gitu. Apa salam olahraga biasanya gitu. Oke, salam olahraga voice untuk Mbak Serafi. Kalau VOB, saya mau dengar, saya nggak hanya mau dengar hai doang, tapi mau dong sedikit aja hai-nya pakai suara metal dan rocknya silahkan. Halo VOB. Malah ngakak. Kok jadi ngakak? Oke, apa kabar semuanya? Saya harapin selalu bahagia ya teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah, amin. Ini dia, kalau namanya trio harus seirama, sekata, pokoknya sejalan ya, pokoknya semuanya ya, pemikiran maupun kata-katanya. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Serafi dulu. Mbak Serafi senang sekali saya bisa ngobrol bareng juara SEA Games 2011 yang saat ini juga justru bukan hanya menjadi atlet, tapi juga menjadi pegawai ya Mbak ya. Itu gimana sih Mbak? Kan kadang-kadang kan kalau misalnya sudah menjadi atlet gitu ya, yaudahlah fokusnya di situ aja. Tapi ini kemudian menjadi atlet iya, menjadi pegawai iya gitu. Mbak Adri, saya klarifikasi dulu, bukan klarifikasi sih, membetulkan aja sih sebenarnya, karena terakhir saya PON 2021 kemarin, setelah itu saya memutuskan retired, jadi sekarang full sebagai pegawai dan juga pengurus olahraga gitu. Kalau ditanya gimana rasanya, sulit ya. Nggak gampang. Karena saya memang ada di beberapa waktu lalu saya ada di pilihan menjadi pegawai atau menjadi atlet gitu. Tapi puji Tuhan saya tidak jadi atlet baru. Jadi saya total 21 tahun di atletik. Saya memulai dari saya SMP sampai saya jadi pegawai. Jadi sebenarnya yang diseimbangkan adalah waktunya aja. Tapi tugas dan tanggung jawabnya sebenarnya sama. Hanya dari pelajar berubah menjadi pegawai. Oke, Mbak Serafi, tentu kalau misalnya kita ngomongin tentang sebagai atlet gitu ya, pasti saya yakin punya perjalanan yang panjang. Karena Mbak Serafi saya lihat dari profilnya, biografinya juga Mbak Serafi ini loncat-loncat gitu ya Mbak ya. Kemudian bukan hanya bekerja di BUMN, tetapi juga ini juga ya masih dulu tuh sebelum jadi atlet gitu pindah-pindah begitu ya sampai kemudian memutuskan bahwa inilah yang saya cintai bukan hanya olahraganya tetapi kemudian saya bisa membanggakan orang tua, membanggakan diri saya sendiri. Nah, apa sih waktu itu respon dari keluarga saat Mbak Serafi memutuskan saya mau jadi atlet? Respon dari keluarga kebetulan sangat mendukung. Karena memang saya memulai awalnya karena orang tua saya adalah, terutama papa saya itu adalah olahragawan juga, kebetulan pemain sepak bola. Makanya ketika saya dibawa ke lapangan, terus saya punya minat di atletik, terutama di lari, ya dilepas sama papa saya. Jadi kayak, oh ya wes, nek kalau bahasa Jawanya, oh ya wes, berarti kamu seneng, ya sudah lanjutin seperti itu. Tapi ada bayaran harga yang harus saya bayar. Salah satunya kamu boleh jadi atlet tapi kamu harus sekolah kayak gitu. Tapi kalau ditanya supportnya luar biasa sih ke saya. Oh, jadi waktu itu adalah disupport tapi kemudian ada rem-rem pakem ya yang harus tetap Mbak Serafi lakuin gitu ya Mbak ya? Oke, tapi pada saat disupport sama keluarga, ada nggak sih Mbak bisikan-bisikan yang kemudian membuat Mbak Serafi ini jadi, ini benar nggak ya langkah saya yang saya lakuin? Kalau misal keluarga mendukung, tapi kadang banyak suara juga dari orang-orang luar yang justru sebaliknya mencibir mimpi kita. Itu saya rasakan di awal, apalagi saya di Jawa Timur adalah pendatang. Waktu itu saya dianggap pendatang ya, karena waktu masuk di dalam tim Jawa Timur pun saya satu-satunya orang Papua waktu itu. Dan cibiran-cibiran seperti itu banyak Mbak, karena jadi atlet itu kan tidak bisa 1-2 tahun langsung jadi juara nasional ya. Itu proses yang cukup panjang. Saya juara SEA Games aja saya butuh 12 tahun baru saya juara SEA Games gitu. Dan di awal yang mematahkan mimpi saya itu banyak. Yang datang langsung kayak, memangnya kamu bisa apa? Kamu tuh pendek, kamu bukan sprinter. Kamu nggak akan bisa nih sampai level nasional karena ukuran badanmu tidak sesuai dengan sprinter-sprinter gitu. Tapi itu yang membuat saya belajar untuk oke, saya nggak bisa menyerah, tapi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana merubah itu, memecut diri saya sendiri untuk jadi lebih baik.
Oke, kemudian itu tantangannya dari, Mbak Serafi. Kemudian juga saya mau bertanya, kalau untuk VOB sendiri teman-teman, pada saat teman-teman nih memutuskan perempuan biasanya kan punya suara yang bagus, kemudian bisa bermain gitar, bermain bass juga, pasti mungkin, "Ya udah deh kamu menjadi penyanyi aja, udah pop aja deh mungkin alirannya nggak usah yang metal atau rock," yang mungkin kadang kala kan agak susah gitu ya ke metal atau rock saya bayanginnya. Nah itu juga ada nggak sih suara-suara yang membuat akhirnya, "Ini benar nggak ya yang kita lakuin itu?" Iya, tapi itu memang muncul pada awal-awal sih, karena ya mungkin di tempat asal kita, perempuan yang memilih berkarir di musik, apalagi yang dipilih adalah musik, yang bisa dibilang musik keras, itu belum banyak dan belum umum. Jadi ya memang ada orang-orang beberapa yang bilang kalau ini nggak cocok gitu, terus ada beberapa yang bahkan dibenturkan, dengan agama, terus dibenturkan dengan penampilan kita gitu, karena kita dinilai berhijab dan musik yang kita mainkan tidak cocok untuk perempuan yang berbusana seperti ini. Tapi kita memilih untuk jalan terus aja sih. Iya. Saya yakin mungkin teman-teman bertiga ini pasti ada banyak-banyak suara juga ya, namanya perempuan, pasti ada, apa ya, sedikit-sedikit ininya ya, maksudnya mungkin pergumulan-pergumulan yang nggak mencapai satu suara. Gimana caranya juga bisa menjaga teman-teman semuanya ini bisa tetap kompak dan eksis sampai sekarang? Mmm, alhamdulillahnya kan karena kita bertiga, jadi kita merasa kalau kita punya satu sama lain gitu. Jadi saat, orang-orang banyak yang, meragukan, terus menentang apa yang jadi pilihan hidup kita bisa menguatkan satu sama lain dengan mendengar, cerita satu sama lain. Terus selain itu juga kita punya guru kita, pembina kita namanya Abah Irsa, yang dia yang selalu ada untuk mendengarkan cerita-cerita kita gitu. Jadi ya, eee, terlepas dari segala kesulitannya, itu bisa menguatkan kita sampai hari ini.